balik lagi bareng Ogi di sini. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hal yang ada hubungannya dengan sesuatu, bukan sesuatu sih sebenarnya. Kejadian yang lagi viral beberapa bulan belakangan ini, yaitu pandemi corona. Si corona ini kan dia baru datang, terus tiba-tiba hobinya itu traveling keliling dunia, nyambangin semua negara-negara yang ada di permukaan bumi. Dia mengubah dunia ini menjadi ngeri gitu, serem. Oh no! Banyak korban yang berjatuhan, dan yang seperti kita ketahui bersama, selama pandemi corona ini banyak banget gitu protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama, dengan harapan kepatuhan kita bersama itu bisa menekan dari penyebaran si virus corona ini. Salah satunya adalah dengan lockdown dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ikut tahu Jepang. Dampak dari lockdown dan PSBB ini kan banyak tempat umum yang ditutup ya. Misalnya mall kan ditutup. Terus kalau mall ditutup, jadi itu yang hobinya foto-foto, datang foto-foto di mall. Bagaimana nih? Terus kedua, sekolah kan diliburkan ya, tapi dianjurkan untuk sekolah online begitu. Sekolah online, siswa di rumah, sekolah online. Nah, di sini saya akan membahas salah satu dari dampaknya tadi itu, yaitu sekolah diliburkan dan harus sekolah online. Saya yakin banget, bukan yakin, sebenarnya saya mendapatkan fakta menarik dari sekolah online ini. Ini adalah pengalaman pribadi saya langsung. Adik saya ini kan kelas 4 SD dan diwajibkan untuk sekolah online. Jadi dia sekolahnya tiap guru kelas membuat grup WhatsApp. Setiap pagi itu ibu guru akan mengabsen, memberikan tugas ngajarnya di lewat WhatsApp gitu. Di sini saya melihat ada beberapa keresahan yang timbul pada anak sekolah yang diwajibkan untuk sekolah online, dan hal itu yang akan saya angkat sekarang, yang akan saya bahas ngebacot bareng aku di sini. Di sini saya akan mengangkat 5 keresahan anak sekolah online selama masa pandemi corona. Oke teman-teman, sebenarnya kan cuma anak sekolah yang kena dampaknya dari harus sekolah online. Misalnya sekolahnya kan jadi sepi ya. Kalau sekolah jadi sepi itu betul-betul sudah tidak ada kegiatan kan. Anak-anak tidak sekolah, guru juga sudah tidak masuk. Jadi itu sekolah penampakannya, lorong-lorongnya itu sudah kayak nuansa horornya sudah kental sekali nih begitu. Terowongan Casablanca itu kalah ramai sama sekolah, serius. Pergi coba lihat. Masalah kedua yang timbul itu kan banyak banget perubahan di sekolah diliburkan. Sampahnya berserakan, daun kering yang dari pohon, dari mana kan? Daun kering yang jatuh berguguran tidak terkendali. Itu sudah banyak, saking banyaknya semut, rayap, pokoknya komunitas serangga lainnya itu sudah bikin perumahan di bawah sana. Saking lamanya tidak ada yang bersih. Ada juga, pernah diperhatikan jendela sekolah yang ada debu tipis-tipisnya. Nah kayak ini. Di jendela itu kan biasa ada tulisannya toh, ada tulisan. Misalnya gini nah, bisa gini nah, Jangki Mahara, misalnya namanya Siska lo, misalnya Irwan, habis itu dihapus namanya Irwan. Ada 2 kemungkinan di sini yang hapus. Si Siska yang hapus karena tidak mau dilihat gebetannya yang di sebelah, atau tidak mau dilihat sama mata-matanya emak sama bapaknya di rumah. Dan yang kedua yang hapus itu pacarnya si Irwan. Oh no! Dan dampaknya itu tulisan kalau anak sekolah tidak masuk itu akan semakin tertutupi dengan debu-debu baru, karena tidak ada yang upgrade tuh, jadi tertutup debu sampainya itu pudar. Bukan pudar sebenarnya, menebal debunya, tidak kelihatan tulisannya. Selain tulisan yang ada di dinding kaca yang sekarang sudah semakin menebal debunya, iya kan? Mengaku Ki dulu pasti pernah Ki juga tulis begitu yo. Bukan cuma itu sebenarnya, ada juga ibu kantin. Ini ibu kantin terpaksa beralih profesi jadi ibu rumah tangga saja. Siapa
coba menekasikan kantin? Tidak ada anak sekolah. Kantinnya saja sudah tutup, digembok. Tidak ada ibu kantin datang. Mau tidak mau harus 100% full jadi ibu rumah tangga saja, karena mau apa? Siapa mau nakasih jajan di sekolah? Siapa mau nakasihkan kan? Bujang sekolah jadi jobless. Oh my god, bayangkan itu bujang sekolah. Di rumah kodong, tidak pergi ke sekolah, ya kan? Tidak pergi buka pagarnya sekolah. Siapa mau pergi bukakan pagar sekolah? Tidak ada yang itu. Selain masalah-masalah yang tadi, saya akan membahas beberapa keresahan-keresahan anak sekolah yang diwajibkan untuk berpendidikan online selama pandemi corona. Nah, di sini ada 5 keresahan anak sekolah. Keresahan yang pertama, lockdown di rumah aja. Itu anak SD, kalau diwajibkan di rumah saja, bayangkan itu kodong bosannya, ya kan? Bosan sekali, pasti saya akan bosan sekali. Yang biasanya itu kalau pergi sekolah main, belajar, pulang, sampai ke rumah, ganti baju, makan, main, ya kan? Dan bayangkan kalau semuanya harus serba di rumah, siapa mau teman main? Tidak main karena sekolah online gitu, tapi sambil main sama kucingnya. Keresahan yang kedua, absen online dengan kostum yang diambang persimpangan. Mau kita lihat penampakannya anak sekolah SD yang kubilang diambang persimpangan kostumnya. Diambang persimpangan toh, mereka itu jadi bingung. Ini sebenarnya temanya hari ini antara mau tiktokan sama sekolah. Atasan sekolah, bawahan baju tidur. Untung baik kan kalau tidak pakai di celana bolanya. Kalau boxer mana? Di sini saya khawatirnya mereka jadi merasa hianati jati dirinya sendiri. Keresahan yang ketiga, diajarin mama yang lebih garang dari ibu guru. Saya tidak bilang ibu guru garang. Tidak ada ibu guru yang garang. Karena bukan macan. Ibu guru itu mau mengajar. Tapi begini maksudnya. Misalnya di sekolah, belajar normal nih. Dikasih tugas, anak-anak kerja tugas ini. Kan masih bisa aja sambil diskusi sama temannya tuh, bahas ini. Namanya kan pulpennya. Coret-coret, tulis-tulis di belakang buku begitu. Intinya ada selingannya mereka selama mengerjakan tugas kalau di sekolah. Coba bayangkan kalau di rumah, duduknya di sini. Ada nih mamanya yang jagai di sini. Misalnya di matematika. Siapa yang tidak suka matematika? Oke, misalnya di sini matematika tuh. Ada itu chatnya ibu gurunya masuk. Kerjakan soal ini 2 tambah 3. Misalnya baru menulis sebentar, ditegur sama maknya, kerjaan itu, apa yang kau perhatikan di situ? Misalnya hitung nih, tapi tiba-tiba keliru hitungnya 2 tambah 3. Terus tiba-tiba ditegur sama maknya, aduh, apa itu kerja? Salah nih, masa 2 tambah 3, 4, itu gak baik. Baca di semester. Di sekolah, 2 tambah 3, misalnya 4, terus dikumpul sama ibu guru, 2 tambah 3, 4. Nia sini dulu, perbaiki ini tuh kan salah, masa 2 tambah 3, 4, itu coba baik-baik. Nah, itu versi ibu guru di sekolah. Versi di rumahnya tidak memang begitu betulan. Serius kak, perhatikan coba. Bagaimana caranya mau fokus? Memang itu anak-anak di rumah saja, tapi pikirannya kemana-mana. Karena tidak pernah mengikuti. Keresahan yang keempat, kerusuhan notif grup dengan pertanyaan absurd dan teman-teman. Setelah apa yang saya lihat langsung kemarin, pikirku itu kayak sekolah online ini orang di WhatsApp mami tuh dikasih tugas sama ibu guru menjelaskan, habis itu tugas selesai. Tidak ada kerusuhan seperti biasanya, baku lempar-lempar kertas. Kau, ini apa? Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Kerusuhan itu tetap ada dan berlanjut sampai di grup WhatsApp. Kemarin kan sempat saya lihat itu grup sekolahnya punya adikku tuh, bertahap demi bertahap muncullah itu satu demi satu pertanyaan dari teman-teman. Misalnya contoh pertanyaannya begini, yang kemarin saya baca. Bu, nomor berapa dulu di kerja? Hei, kenapa gitu biar nomor berapa dulu mau kerja, mau kau tanya ibu guru. Nah, apa itu ibu guru? Apa itu di pikirannya itu anak muridku? Nomor berapa dulu mau kerja? Biar nomor berapa ditanyakan juga. Pertanyaan
absurd yang kedua. Bu, ditulis soalnya. Astaga, ditulis soalnya. Bagaimana caranya kira-kira dek? Mau ki pelajari itu sebentar kok sudah mau sekolah. Mau ki pelajari itu tulisan tak di buku. Kalau jawab langsung semua jawaban berarti tidak ada soalnya. Ya kali dipelajari pakai ilmu telepati tanpa tahu soalnya baru tiba-tiba ada jawaban. Aduh. Pertanyaan absurd yang ketiga. Teman-temannya yang saling bertanya. Saskia nomor berapa selesai punya? Aduh, kenapa kok tanya-tanya Saskia deh umur berapa selesai punya? Jangan mau kita tanya-tanya ke Saskia umur berapa selesai. Kita mau kerja sendiri punya ta. Astaga, Saskia lagi na jawab. Belum pi, baru sementara ku hitung. Kenapa? Ya, kenapa? Tidak di sekolah, tidak di grup sama-sama rusuh. Astaga. Keresahan yang kelima. Ngepost hasil tugas duluan yang berpotensi dicontek berjamaah sama teman-teman. Paling dikhawatirkan. Kenapa saya bilang begitu? Pengalaman kemarin saya lihat adekku sudah mini kodong, tulis mini. Sudah nih, nah kerja nih dengan pergulatan jiwanya yang luar biasa sekali karena harus dijagai. Terus selesai nih toh, namanya juga kalau selesai mungkin di kebiasaan seperti waktu di sekolah kemarin. Mungkin naik gitu kumpul sama ibu guru selesai nak. Iya nak, selesai nih, diperiksa. Nah, sama juga hanya dengan di sekolah online WhatsApp kemarin ini. Selesai nih. Nah, foto itu kasihan. Nah, foto ini, cekrek. Terus di-post di grup, karena kan selesai gitu. Nah, periksa itu ibu guru. Sambil ibu guru juga tunggu teman-temannya yang lain toh. Periksa. Oh iya, tahu benar semua. Tiba-tiba ada temannya yang tadi sudah nah hapus tugasnya, notif X. Kenapa tadi itu jawabannya? Baru ganti sama jawaban yang sudah contek tadi. Dia memposting jawaban hasil dari contekan di postingan temannya. Mungkin dia contoh postingan rombakannya teman-teman yang habis nyontek di postingan temannya. Ini. Lihat mungkin tuh penutip X. Dan masalah seperti itu sebenarnya tidak bisa dihindarkan ya. Mau apa coba? Tidak diposting, nanti kira ibu guru tidak kerja tugas. Diposting duluan, dinyontek. Aduh. Mau ditanya, jangan ku nyontek anuku. Bagaimana kalau ada ide barunya? Isi halaman yang baru, kertas yang baru, tanpa tip X, tapi hasil nyontek. Nah, tadi itu adalah sekilas bacotan aku tentang 5 keresahan anak sekolah yang diwajibkan untuk berpendidikan online di masa pandemi corona. Mudah-mudahan kalian semua bisa terhibur dengan bacotan yang gak penting takut tadi itu. Negara kita tercinta ini kan sekarang masih dilanda pandemi corona. Oleh sebab itu, pemerintah sangat-sangat menghimbau kita untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Salah satu protokol kesehatannya itu jaga kebersihannya nanti. Jangan sembarang pegang-pegang. Jangan biasakan menyentuh area muka dengan tangan. Jika bersin ditutup dengan lengan bagian dalam. Nah, seperti itu. Lengan bagian dalam bukan orang dalam. Seperti itu. Kemana-mana please teman-teman pakai masker. Ini untuk proteksi diri tak sendiri, menjaga jarak atau physical distancing. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan minimal kita sudah melindungi diri kita sendiri dan juga keluarga kita tercinta. Yang ini semoga saja bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Sekali lagi aku ingatkan untuk terus dukung channel aku dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.